Kelebihannya sholat. Karena oleh-oleh terbaiknya, terbesarnya Rasulullah dalam peristiwa Mi'raj itu adalah sholat. Ya. Ada Nabi dan Rasul yang dijuluki sebagai kalimullah. Ya, yaitu Nabi, Rasul yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Yaitu Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kanjeng Nabi Musa alaihissalam adalah, begitu juga Rasulullah, Nabi dan Rasul yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Ya. Tapi sekarang saya tanya, umatnya Kanjeng Nabi Musa bisa enggak berkomunikasi dengan Allah? Hanya Nabi dan Rasulnya. Umatnya tidak bisa. Tapi kita sebagai umat Rasulullah SAW diberi tidak hanya Rasulnya dan Nabinya, kita pun diberi kesempatan untuk berdialog dengan Allah. Ya, itu kelebihannya kita sebagai umat Rasulullah SAW. Lewat apa? Lewat sholat. Gitu, ya. Kan gimana? Karena sholat itu adalah ya silatun waliqaun baina abdi wa rabbih. Sholat itu sifat utamanya adalah silaturahmi dan perjumpaan antara hambanya dengan Allah, Rabbi, dengan Rabbnya. Gitu. Itu sifat sholat. Makanya jamaah, bagaimana bisa sholat itu menjadi silatun waliqaun? Ya, kalau kita sholatnya itu memahami makna sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, termasuk juga bacaan-bacaan apa yang kita bacakan, yang kita lafalkan. Ya, harus paham, maka terjadilah dialog. Gitu. Ya. Yang kedua, selain kita memahami bacaan-bacaan makna bacaan sholat, juga kita adalah supaya sholatnya itu sholat yang khusyuk. Dengan kehusuan sholat kita, maka insya Allah dialog kita dengan Allah nyambung. Ya. Sekarang gini jemaah, gimana mungkin dialog nyambung kok nggak ada jawaban? Allahu Akbar jadi jawab Allahu Akbar, ya, itu. Bagaimana pembuktiannya? Nah, sekarang saya mau tanya, ya, sama jemaah. Jamaah kirim surat ke Bapak Presiden, kirim surat, ya, ke Bapak Presiden. Yang jamaah tunggu itu jawaban suratnya atau jawaban ijabah isi surat? Saya mau tanya. Yang kita tunggu surat kita ke presiden itu balasan dari presiden, balasan suratnya, atau ijabah dari permintaan kita yang ada di dalam surat? Mana yang kita tunggu? Jawaban faktanya. Kalau cuma dikirim balik surat, terima kasih, mohon maaf tidak bisa bantu, kecewa kita. Benar nggak? Ya kan? Tapi yang kita tunggu, yang kita harap-harap adalah isi permintaan kita yang ada di dalam surat dijawab ke presiden dengan dikabulkan isi permintaan itu. Itulah komunikasi kita di dalam sholat. Ya, itu bentuk komunikasi kita di dalam sholat. Yang kita tunggu apa dari makna sholat itu? Diijabah doa-doa kita yang ada di dalam sholat. Bukan diharapkan jawaban kalam dari Allah, tidak, nggak perlu. Ya, yang kita perlu adalah ijabah doa kita yang ada di dalam. Kan kita di dalam sholat itu berdoa. Rabbighfirli warhamni warzbuni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu doa semua, belum yang lainnya. Ya, gitu jemaah. Nah, jadi kita perlu khusyuk di dalam sholat. Karena ini bagian dari syarat dialog kita dengan Allah. Khusyuk itu apa? Khosa'a yahsa'u khusyu'an. Artinya sholat itu, kita khusyuk itu, kita tunduk, kita takut dan merendahkan diri kepada Allah. Jadi dalam kondisi kita sholat itu, kita harus dalam kondisi tunduk. Jadi jangan begini, tunduk. Ya. Kemudian ada jiwa kita ini takut diambil kenikmatan kita.
Boleh kita dalam sholat, aduh ya Allah jangan sampai diambil kenikmatan yang Allah berikan pada saya. Kita takut. Karena di dalam sholat kita berharap, itu namanya dialog. Ya, boleh saja kita dalam sholat juga, ya Allah jangan diambil kenikmatan saya, atau ya Allah tambah kenikmatan saya. Boleh. Ya, boleh. Kita pilih surahnya. Misalnya surahnya Alam Nasrah. Di situ ada surah-surah yang fa inna ma'a usri yusran, inna ma'a usri yusra. Itu surah doa. Boleh itu. Ya, bolak-balik kita pakai Alam Nasr terus nggak ada masalah, karena kita pahamnya itu. Karena makna untuk menyampaikan maksud kita kepada Allah supaya kita itu takut. Kemudian merendahkan diri. Merendahkan diri itu ya artinya kalau orang yang merendahkan diri juga nggak akan buru-buru di dalam sholat. Ya, bahkan maunya tuh sholat deh. Gitu. Maka kayak sunnah ba'diyah. Jemaah, ya. Itu jemaah. Gitu. Kemudian syarat dialog kita diterima di dalam sholat dengan Allah itu harus cukup rukun sholatnya, harus cukup syarat wajib sholatnya, kemudian cukup syarat sah sholatnya, dan cukup sunnah hayat di dalam sholat. Gitu. Ya, itu di dalam sholat. Bagaimana pasca sholat? Nah, pasca sholat yang Allah perintahkan kepada kita, An-Nisa ayat 103, fa iza qadaitumus shalah, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholat kamu, fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingat Allah duduk ya di waktu berdiri, waktu duduk maupun berbaring tiduran, ya. Karena sholat itu jamaah adalah maknanya silah gitu. Wassalah yasilu silah. Jadi makna sholat itu silaturahmi. Silaturahmi bukan hanya ketemu, tapi selesai berpisah juga harus tetap nyambung. Itu maknanya silaturahmi. Ya, supaya hubungan nggak putus, makanya jangan sampai dijaga, jangan sampai pegat silaturahmi. Ya kan? Gitu. Gini jemaah sekalian, di dalam sholat mulut kita selalu mengucapkan kalam-kalam ilahi. Jangan sampai di luar sholat mulut kita dirusak dengan kalam-kalam yang sifatnya dilarang ku Allah. Ayo nama bukan kalam lagi, jempol. Kutik tah, ketik tah. Ya, jadi dibiasakan kita perkataan-perkataan baik tulisan maupun lisan jangan sampai keluar yang di luar sewaktu kita sholat. Hukum di luar waktu kita sholat, ya. Kemudian laku lampah kita, kaki kita. Di sini kan di dalam sholat juga jelas tegak lurus, ya. Tegak lurus, aqimus sholah, tegak lurus. Itu artinya langkah kita itu harus menghadap, ya, ke kiblat secara fisik maupun secara dohir. Kita hadapkan ke kiblat, menghadap ke Allah. Ya, artinya jangan sampai langkah kita itu ke arah-arah yang dilarang ku agama. Tangan